Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnatul Habibah dengan NPM 161800161 dari kelompok D S1 Farmasi semester 5. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai makalah hasil review jurnal yang berjudul Formulation and Evaluation of Aceclofenac Injection Made by Mixed Hydrotropic Solubilization Technique. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja apa itu injeksi. Menurut Farmakopeia Indonesia edisi 3, injeksi adalah sediaan steril berupa larutan, suspensi, emulsi, atau serbuk yang harus dilarutkan atau disuspensikan terlebih dahulu sebelum digunakan, yang disuntikan dengan cara merobek jaringan ke dalam kulit atau melalui selaput lendir. Nah, tujuannya sendiri dalam penelitian ini tuh untuk mengetahui pelarut dan metode yang digunakan dalam penelitian ini, serta untuk mengeksplorasi penerapan teknik pelarutan hidrotropik campuran dalam formulasi bentuk sediaan obat yang tidak larut dalam air atau tidak larut dalam air, serta untuk mengurangi konsentrasi obat. Nah, alasan dilakukan penelitian ini untuk pengembangan formulasi injeksi air dari berbagai obat yang tidak larut dalam air. Karena terbukti dari survei literatur bahwa peningkatan konsentrasi hidrotop dapat meningkatkan kelarutan dalam air dari obat yang sulit larut dalam air. Oleh karena itu, larutan agen hidrotopik yang sangat pekat digunakan dalam penelitian ini. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa hidrotropi. Nah, hidrotropi itu adalah istilah yang awalnya dikemukakan oleh Neubauer. Jadi, hidrotropi itu untuk menggambarkan peningkatan kelarutan zat terlarut dengan penambahan konsentrasi garam logam alkali yang cukup tinggi dari berbagai asam organik. Apa yang diteliti dari penelitian ini? Jadi yang diteliti dari penelitian ini tuh adalah pengaruh campuran larutan hidrotropik untuk peningkatan kelarutan suatu obat. Nah, obat yang digunakan di sini adalah aceclofenac. Aceclofenac adalah obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID yang menunjukkan aktivitas analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi. Nah, Aceclofenac ini tuh praktis tidak larut dalam air, jadi makanya dibuat dengan campuran larutan hidrotropik. Nah, hidrotropik ini kan emang untuk meningkatkan kelarutan air dari obat yang sulit larut dalam air. Nah, campuran hidrotropik yang dipilih untuk obat aceclofenac ini adalah urea dan natrium sitrat. Jadi, teknik hidrotropik ini tuh dapat memberikan efek peningkatan aditif atau sinergis pada kelarutan obat yang sulit larut dalam air. Nah, penggunaan metode ini dalam formulasi bentuk sediaan yang terbuat dari obat yang tidak larut dalam air juga dapat mengurangi konsentrasi agen hidrotropik individu untuk meminimalkan efek samping, atau sebagai penggunaan konsentrasi besar satu hidrotrop, campuran beberapa hidrotropik dapat digunakan dalam konsentrasi yang jauh lebih kecil untuk mengurangi toksisitas masing-masing. Nah, jadi formulasi dari kelarutan keseimbangan aceclofenac itu ada air demineralisasi atau DM, terus ada 30% larutan urea, ada 30% larutan natrium sitrat dihidrat, ada campuran A, campuran B, campuran C, campuran D, campuran E, campuran F, dan ada blend G, dan ada buffer fosfat, terus ada buffer borat alkali. Nanti saya cantumkan screenshotannya ya. Lalu ada uji penentuan kelarutan keseimbangan. Nah, di sini juga ada rumusnya, yaitu rasio peningkatan sama dengan kelarutan obat dalam hidrotropik per kelarutan obat dalam air suling. Lalu lanjut ada studi spektral UV. Nah, ini tuh digunakan untuk memeriksa interaksi antara obat dan agen hidrotropik. Nah, studi spektral UV ini tuh aceclofenac dilakukan dalam larutan hidrotropik yang berbeda. Nah, terus diamati perubahan spektroskopi yang mungkin terjadi pada struktur aceclofenac. Kemudian ada studi kromatografi lapis tipis yang digunakan untuk menguji kemungkinan interaksi antara obat dan hidrotrop. Kemudian ada formulasi injeksi lyophilized aqueous, dan yang pertama itu ada persiapan larutan aceclofenac berair. Jadi campuran B itu yang dipilih.
dan dilarutkan aseklofenak itu menggunakan campuran B tersebut dan memformulasi injeksi air yaitu 100 mg per 2,5 ml. Nah, untuk pembuatan larutan aseklofenak sendiri itu yaitu sekitar 35 ml campuran hidrotropik yang berisi 20% urea dan 10% natrium sitrat ditambahkan ke dalam labu ukur sekitar 50 ml. Kemudian sejumlah aseklofenak yang ditimbang dipindahkan ke dalam labu ukur dan labu disondikasi untuk jangka waktu yang cukup sampai obat terlarut sempurna. Selanjutnya volume dibuat menjadi 50 ml dengan larutan campuran hidrotropik yang sama. Tahap selanjutnya itu dilakukan pembiasan dengan menggunakan gas nitrogen selama 15 menit. Larutan ini stabil setidaknya selama 12 jam dalam kondisi berpendingin. Kemudian lanjut ada perawatan bahan kemasan, jadi botol kaca yang dicuci berkali-kali dengan Aquades, lalu ada vial yang disterilkan dengan panas kering dalam oven, lalu ada karet yang dicuci berkali-kali dengan air suling dan disterilkan dengan autoclave, kemudian dilanjut dengan oven. Kemudian lanjut ada persiapan area septic, jadi dinding dan lantai itu disterilkan dengan larutan fenol 5%, lalu ada ruangan difumigasi yang disterilkan dengan larutan formaldehida 40% yang telah disiapkan dalam air suling. Dan bangku aliran udara laminar itu yang dibersihkan dengan larutan etanol 70% dan sinar UV yang dinyalakan 30 menit sebelum mengisi larutan injeksi ke dalam vial. Lalu ada filtrasi aseptik, jadi larutan aseklofenak itu disterilkan dengan penyaringan di bawah tekanan nitrogen melalui filter membran sekali pakai yaitu 0,22 mikromilimeter dan disterilkan dengan autoclave selama 15 menit. Kemudian dilanjutkan dengan pembiasan akhir dengan gas nitrogen. Lalu setelah itu ada proses pembekuan di mana botol individu itu kemudian ditempatkan pada plat kondensor lyophilizer dan suhu dibiarkan mencapai minus 70 derajat Celcius. Kemudian dilanjutkan dengan proses pengeringan. Lalu ke bagian karakterisasi injeksi aseklofenak terliofilisasi yang diformulasikan. Dan yang pertama ada kinetika penyerapan kelembapan. Nah, pada uji ini tuh dapat dihitung rumus persen serapan kelembapan sama dengan berat pada saat T bobot awal kali 100 per bobot awal. Dan yang kedua itu ada studi XLED pada injeksi terliofilisasi yang diformulasikan. Dan yang ketiga ada kajian waktu rekonstitusi. Jadi untuk rekonstruksi lyophilizer itu 2,5 ml air untuk injeksi diinjeksikan ke dalam vial melalui penutup karet. Nah, waktu pemulihannya itu adalah 8 detik untuk formulasi injeksi aseklofenak terliofilisasi yang dikembangkan. Nah, waktu pemulihan itu tidak terpengaruh pada penyimpanan selama 1 bulan di lemari es. Kemudian ada pengujian kejelasan injeksi yang dilarutkan. Jadi uji kejelasan itu dilakukan dengan memeriksa secara visual botol yang bersih secara eksternal di bawah cahaya yang baik dan dengan pantulan ke mata dan dilihat dengan latar belakang hitam dan putih dengan konten diatur dalam gerakan berputar-putar. Kemudian ada studi stabilitas. Jadi yang pertama ada stabilitas aseklofenak dalam larutan massal. Jadi kemampuan larutan asam dalam larutan dipelajari selama 12 jam di bawah suhu kamar dan kondisi didinginkan 2-8 derajat Celcius dengan metode HPLC. Kemudian yang kedua ada studi stabilitas fisik dari injeksi aseklofenak formulasi lyophilis. Jadi botol tersebut menjadi sasaran studi stabilitas fisik dengan menyimpan botol pada suhu dan kondisi kelembapan yang berbeda. Lanjut, ada studi stabilitas kimia. Jadi botol vial tersebut diuji stabilitasnya dengan menjaganya pada suhu dan kondisi kelembapan yang berbeda. Jadi sampel kontrol itu disimpan dalam kondisi berpendingin. Dan yang terakhir ada profil pengenceran injeksi yang dilarutkan. Jadi tujuannya itu untuk memeriksa stabilitas menuju pembentukan endapan. Jadi itu ditakutkan ada kemungkinan pengendapan obat atau tidak larut dalam air karena pengenceran agen hidrotropik. Makanya diuji profil pengenceran injeksi yang dilarutkan. Nah, jadi sebagai kesimpulan, temuan penelitian ini tuh menunjukkan bahwa injeksi aseklofenak yang dilyofilisasi secara stabil telah berhasil dikembangkan. Jadi ini mirip dengan formulasi air aseklofenak yang dibuat dengan menggunakan kombinasi agen hidrotropik yang secara fisiologis kompatibel, yaitu urea dan natrium sitrat. Ada cakupan yang baik untuk obat-obatan yang tidak larut dalam air untuk dikembangkan sebagai formulasi airnya. Jadi teknik yang diusulkan ini tuh, teknik yang digunakan ini tuh ekonomis, nyaman, dan aman. Dengan demikian, studi ini tuh membuka peluang untuk menyiapkan formulasi berair dari obat yang tidak larut dalam air jika stabilitas kimia obat tetap tidak terpengaruh. Nah, saran dari penelitian ini tuh disarankan untuk menyiapkan bubuk injeksi terliofilisasi tersebut untuk banyak obat lain yang tidak larut dalam air menggunakan konsep hidrotropi campuran.
Baik, sekian presentasi dari saya mengenai review hasil jurnal yang berjudul Formulasi dan Evaluasi Injeksi Aseklofenak yang dibuat dengan campuran teknik pelarutan hidrotropik, serta saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.